teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Diva. Di video kali ini aku pengen sharing sama kalian tentang cara untuk alih sponsor ITAS WNA. Jadi seperti teman-teman tahu, WNA yang tinggal di Indonesia itu biasanya kan punya namanya ITAS ya, izin tinggal sementara kalau ITAS itu. Nah, ITAS WNA ini ternyata bisa kita ganti sponsornya. Contohnya, ketika suami aku datang ke Indonesia dari Pakistan, dia itu ITASnya ITAS tujuan untuk belajar tanpa untuk bekerja ya. Nah, setelah menikah dengan aku, kita ingin mengajukan ke kantor imigrasi supaya alih sponsornya itu berpindah. Jadi sebelumnya itu ITASnya kan sponsor dari universitas tempat dia kuliah, pengen kita pindahkan, kita alihkan sponsornya ke aku supaya ITASnya itu sponsor istri. Dari ITAS yang seperti apa ke seperti apa sih yang bisa alih sponsor? Untuk hal tersebut teman-teman bisa searching dulu di Google dan informasi lainnya, atau mungkin kedepannya aku bisa bikin video itu juga. Walaupun kita nggak jadi untuk melakukan alih sponsor ini dikarenakan ada salah satu persyaratan yang kita tidak bisa dapatkan, yaitu izin dari sponsor sebelumnya. Tapi tetap saja aku pengen sharing sama teman-teman semua, siapa tahu ada kasus di antara kalian yang pengen alih sponsor. Catatan, pastikan kembali persyaratan-persyaratan ini di kantor imigrasi wilayah tempat WNA itu terdaftar ya. Bisa jadi beda area, beda persyaratan juga. Sebelum kita bahas satu-satu, jadi ini ya overall dokumen yang dibutuhkan untuk alih sponsor ITAS ke ITAS istri atau suami. Kantor imigrasi itu kebetulan kemarin mereka tidak meminta NOC kedutaan, tapi saran aku tetap kalian bawa saja karena itu salah satu dokumen penting dan siapa tahu dibutuhkan. Sekarang kita bahas aja yuk langsung. Jadi syaratnya apa aja? Aku dapat syarat-syarat ini langsung dari kantor imigrasi ya. Kalau aku itu dapatnya dari kantor imigrasi kelas 1 non TPI Depok. Jadi kemarin kita datang ke sana, kita juga bilang mau kepengurusan izin tinggal WNA ya. Jadi pas kita sampai, kita ke counternya, kita konsultasi dulu. Jadi teman-teman kalau sekedar pengen tanya-tanya juga, bisa aku saranin kalian langsung ke kantor imigrasi aja untuk tanya-tanya, memastikan kembali sebelum mengurus dokumen-dokumennya. Kemarin itu kita dikasih tahu bahwa syarat-syarat untuk alih sponsornya ada seperti ini. Jadi apa saja? Pertama, surat permohonan dari penjamin. Penjamin di sini aku ya sebagai sponsor baru. Jadi aku mengajukan permohonan ke kantor imigrasi. Kayak gimana sih permohonannya itu? Kemarin aku dikasih formatnya sama kantor imigrasi. Aku kemarin dikasih sama kantor imigrasi formatnya, kertasnya ini. Jadi itu isinya saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama kita atau sponsor baru, nomor KTP-nya, alamat, nomor telepon. Sehubungan dengan perihal tersebut, saya sebagai penjamin memohon alih sponsor izin tinggal terbatas dengan data berikut. Kita masukkanlah nama, nomor paspor, nomor KITAS, kebangsaan, pekerjaan, dan alamat di Indonesia sang WNA ini. Terus demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian bantuannya kami ucapkan terima kasih. Itu persyaratan pertama. Persyaratan kedua, itu harus ada kita kasih surat pernyataan dan jaminan dari penjamin atau kita sponsor barunya bermaterai 10.000. Ini juga kita dapat dari kantor imigrasi kemarin formatnya. Kita dikasih kertasnya. Jadi isinya itu ya yang bertanda tangan di bawah ini, nama kita yang sponsor barunya. Selanjutnya menyatakan sebagai penjamin atau penanggung jawab dengan hormat mengajukan permohonan untuk orang asing yang bersangkutan di bawah ini. Kita masukin lagi identitas WNA tersebut, dan sebagai penjamin atau penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap 1. Hal ihwal keberadaan serta kegiatan orang asing yang bersangkutan selama berada di Indonesia. 2. Setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan serta kegiatan orang asing yang bersangkutan selama di Indonesia hingga pemulangannya ke negara asalnya. Jadi ini kita mengakui bahwa kita bertanggung jawab atas semua ini yang disebutkan tadi. Selanjutnya itu persyaratan ketiga adalah fotokopi KTP dan KK penanda tangan surat permohonan. Jadi kalau di kasus aku ini fotokopi KTP aku dan kartu keluarga. Karena aku sudah menikah dengan WNA ini, yang diminta itu bukan kartu keluarga pernikahan kita ya, kartu keluarga aku waktu aku masih sebagai anak. Karena kan belum mengurus kartu keluarga juga. Selanjutnya persyaratan keempat adalah kalau kalian ingin menguasakan ini semua ke orang lain, itu bisa disertakan surat kuasa sama KTP penerima kuasanya. Terus syarat kelima, fotokopi surat nikah atau akta nikah.
jika dilakukan di luar negeri ada surat pelaporan nikah dari Disduk Capil. Jadi ya karena udah nikah kan ada buku nikah tuh, bisa disertakan fotokopinya. Persyaratan selanjutnya paspor asli. Paspor asli ini kita bisa bawa aja paspor kita dua-duanya ya, karena itu kan siapa tahu diperlukan juga paspor asli si WNA dan paspor asli kitanya. Terus LI ITAS atau elektronik ITAS itu kan ada, tinggal di download, tinggal di print juga boleh ya. Selanjutnya ada fotokopi paspor cap ITAS. Jadi bukan cuma bawa paspor aslinya, tapi bawa juga fotokopi di halaman-halaman paspor yang ada cap-capnya. Jadi supaya bisa ketahuan pernah kemana aja. Di sini tidak ditulis yang dimaksud apakah punya si WNA-nya aja, tapi kalau aku biasanya sediakan saja dua-duanya, baik punya WNA maupun WNI-nya yang ingin jadi sponsor, karena itu akan memudahkan kalau nantinya dibutuhkan. Selanjutnya ada SKTT dari Disduk Capil. SKTT ini adalah surat keterangan tempat tinggal. Jadi ketika si WNA ini datang ke Indonesia pertama kali waktu itu, kan mereka udah punya ITAS nih ya. Sponsor ITASnya ini, kayak kalau di kasus suami aku kan sponsor ITASnya universitas. Itu biasanya mereka mengurus yang namanya tadi surat keterangan tempat tinggal di Disduk Capil wilayah situ. Jadi bisa dimintakan ke sponsor sebelumnya yang mengurus kedatangan WNA ini ke Indonesia. Selanjutnya itu adalah form 24. Ini dapat diambil di kantor imigrasi. Jadi kemarin kita juga dapat formulirnya Perdim 24. Ini itu formulir izin tinggal terbatas dan tetap. Jadi nanti bisa diisi identitas kita, seperti nama lengkap, nomor paspor, alamat email, terus status sipil kita, pekerjaan. Ada pas foto juga di sini ya teman-teman. Jadi bisa sediakan pas foto 3x4-nya. Di sini diminta pas foto 3x4 2 lembar. Dan ini semua persyaratan ini semua, terus formulir-formulirnya dan format surat pernyataan, permohonan, jaminan itu aku dapatkan langsung dari kantor imigrasi. Dan itu juga berbarengan dengan dikasih map warna pink kayak gini. Kantor imigrasi. Jadi nanti pas kita serahin juga pakai map ini ya, diserahin ke kantor imigrasi. Nah, persyaratan yang paling terakhir yang tidak aku tulis atau aku sebutkan di sini itu adalah surat pernyataan tidak keberatan dari sponsor sebelumnya. Jadi seperti di kasus aku, itu kita harus punya surat pernyataan tidak keberatan dari universitas suami aku. Tapi kita tidak mendapatkan surat pernyataan tersebut, makanya kita nggak jadi alih sponsor. Jadinya kita akan menunggu supaya suami itu pulang lagi ke Pakistan dan nanti masuk lagi ke Indonesia dengan mengurus visa sponsor istri, izin tinggal sponsor istri yang insya Allah aku pasti akan dokumentasikan dan aku sharing ke kalian. Siapa tahu kalian juga butuh. Kalau semua dokumen itu sudah terkumpul, dimasukkan ke mapping ini juga didapatkan dari kantor imigrasi, lalu kita serahkan ke petugas imigrasinya. Mereka akan cek, mungkin ke depannya kalau sudah diterima bisa jadi ada interview atau seperti konfirmasi data-data mungkin ya. Sayangnya aku nggak tahu untuk proses selanjutnya karena kita nggak jadi alih sponsor. Tapi tetap aja aku pengen share sama kalian, siapa tahu ini membantu beberapa dari kalian atau kenalan kalian yang pengen alih sponsor ITAS. Oke, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua dan good luck selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.